Seperti inilah penampakan dari bibit sawit unggul kita yang kita tanam di lapangan kan kawan. Namun kita tidak melakukan pemasangan jaring. Boy, hancur. Seperti inilah tanaman kita yang terserang oleh ini biasanya landak kan ya. Bisa landak yang menyerang bagian umbutnya tanaman kita kan. Seperti ini kayaknya kejadiannya baru-baru tadi malam kan. Sebab bekasnya masih baru kan ya. Bekasnya juga masih baru. Seperti inilah penampakannya. Baik, selamat pagi kawan. Pagi ini kita akan menunjukkan mengenai perbedaan dari bibit sawit unggul kita yang kita lakukan pemasangan jaring dan bibit sawit unggul kita yang kita belum melakukan pemasangan jaring kan kawan. Jadi dampaknya seperti apa nanti saya akan menunjukkan di video ini kan kawan. Jadi selamat menyimak video ini kan kawan. Ya, seperti inilah penampakan dari bibit sawit unggul kita kan kawan. Untuk pertumbuhannya sangat baik kan kawan ya. Untuk pemasangan jaringnya seperti apa? Seperti ini kan ya. Untuk teknik safety-nya yang kita gunakan untuk melindungi dari serangan hama tikus maupun hama landak seperti ini kan. Untuk pemasangannya kokoh ini kan ya. Kita melakukan 4 tiang. Untuk kondisinya seperti ini, kita melakukan batu untuk menekan dari serangan dari tikus atau landak dari bawah jaring. Untuk ketahanannya kokoh kan ya. Untuk pertumbuhannya bagus. Untuk penyerangannya dari hama saya kira tidak ada penyerahan kan ya. Jadi itulah dampak atau manfaat dari pemasangan jaring itu terhadap pelindung bibit sawit unggul kita kan. Untuk hasilnya seperti ini kan ya. Semoga pertumbuhannya baik untuk kedepannya kan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kondisi tanaman kita yang lain untuk yang belum kita melakukan pemasangan jaring kan. Mari kita lihat. Hancur. Seperti inilah perbandingannya kan kawan. Jadi seperti inilah hancur kan ya, umbutnya dimakan kan. Jadi seperti inilah ketika tanaman kita tidak melakukan pemasangan jaring kan, maka tanaman kita pun akan terserang dari hama tikus maupun hama landak kan. Itu ada lagi kan. Aduh, hancur. Nampakannya kan ya. Kayaknya dimakan lagi nih kan. Untuk pertumbuhannya sangat baik ini kan ya. Untuk bibit unggul yang kita tanam di perkebunan kita ini pertumbuhannya sangat baik bibit unggul kita ini. Namun hasil dari bibit unggul kita ini makan landak kan ini. Ini kayaknya ini baru-baru tadi malam ini kan ya. Sebab ini bekasnya pun masih baru nih kan. Bekas kakinya kan. Hancur. Jadi tanaman sawit ketika diserang sebagian umbut ini kan maka pertumbuhannya pun akan sudah dikatakan 100% mati nih kan, maka akan diganti dengan penyulaman. Hancur. Inilah perbandingan dan dari tanaman kita atau bibit unggul kita yang kita lakukan pemasangan jaring dan tidak kan, maka dampaknya seperti ini. Jadi ini sebagai motivasi bagi kawan-kawan untuk penanaman bibit sawit unggul ketika setelah penanaman melakukannya pemasangan jaring kan. Fungsi atau manfaatnya seperti ini kan. Dia akan membantu menjaga tanaman kita dari serangan hama. Maka ketika kita membiarkan saja setelah menanamnya lepas begitu saja, maka yang terjadi seperti ini kan. Ini secepatnya kita akan gantikan kan. Kita cek yang lain seperti apa. Hancur. Ini juga kan. Ini diserang juga kan ya. Umbut kan. Sayang sekali untuk pertumbuhan bibit sawit unggul kita nih sangat baik ini kan. Pertumbuhannya sangat baik, namun diserang. Hancur. Mungkin cukup itu saja informasi atau motivasi yang kita akan bagikan kepada kawan-kawan. Itu sebagai perbandingan dan bagaimana caranya kawan-kawan dalam penanaman bibit sawit unggul. Maka pentingnya dalam pencegahan dari hama tikus maupun hama landak, maka seperti itu kan. Usahakan setelah lakukan penanaman kita lakukan pemasangan jaring kan untuk mencegah dari penyerangan dari hama tikus maupun hama landak kan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya ucapkan selamat pagi, wassalam.